Bismillah, jajanan saya sudah datang. Jadi uang penjualan X300, Vivo X300, langsung saya belikan lagi sebuah smartphone. Yes, ini smartphone yang sebetulnya speknya lumayan mentok. Di harga yang buat ukuran zaman sekarang sudah lebih enak. Walaupun dari awal-awal rilis, harganya ya segitu-segitu aja ya. Karena kenaikan harga smartphone terus sama pelemahan kurs rupiah. Bentar, kita buka dulu ya. Masih segel ya, ini adalah Motorola Signature. Smartphone Motorola yang punya ketebalan hanya 7 mm. Kemudian pakai Snapdragon 8 Gen 5, bukan Elite ya. 8 Gen 5 saja dan soundnya by Bose. Oke. Ini varian RAM 12 GB dengan storage 256 GB, warna carbon atau dark blue tulisannya. Ada satu lagi warna keemasan yang dinamakan Martini. Warna-warna Pantone tetap. Kemudian yes, untuk yang signature ini dia jadi Motorola jadi sponsor atau official smartphone partner buat Piala Dunia tahun ini ya. Yuk kita segera buka buat lihat apa saja yang kita dapatkan kalau membelinya. Ini harga resminya 12.999 alias 13 juta kurang 1.000. Di berbagai marketplace sudah mencapai angka 11 jutaan dan dengan diskon bisa di angka 10, ya, 10,6, 10,7. Apalagi kalau kamu punya bonus silahkan dipakai. Ini plastic free, recyclable dan diprint dengan tinta kedelai. Kemudian dapat perdana, bundling dengan perdana Excel, nomornya lumayan cantik. Dapat juga baca Indonesia ID. Ini adalah panduan singkatnya ya. Oke, spek lainnya dia pakai baterai 5200 mAh dengan fast charging 90 watt, wireless charging 50 watt. Di sini ada tuh area pengisian daya nirkabelnya, di sini area untuk NFC-nya. Kameranya 4 lensa semuanya 50 megapiksel sensornya. Ada lensa tele dan ultra wide juga. Oke, seperti ini SIM ejectornya. Tidak ada slot micro SD setahu saya dan ini adalah buku informasi hukum keselamatan dan peraturan. Dia dirakit di Batam, PT Sat Nusa Persada. Berarti barengan sama Xiaomi, produk Xiaomi ya. Ini ada form garansinya. Dan oke, dapat hard case bening yang saya agak hindari sebetulnya. Tapi ya sudah pakai aja dulu daripada nggak ada perlindungan atau proteksi. Ini nggak ada ininya, nggak ada MagSafe-nya soalnya. Agak sedikit disayangkan ya. Lalu ada greeting. Ini dia smartphone-nya baru. Kita kesampingkan dulu. Kita lihat di sisi bawah terakhir tinggal kabel dan charger ya. Chargernya harusnya yang 90 watt juga, tapi kita tarik aja dulu. Yes, 90 watt ya. Dan kabel data atau kabel chargingnya sudah Type-C to Type-C ya. Jadi si chargernya betul sudah Type-C, harusnya mendukung power delivery juga. Oke, bisa didorong ke atas saja untuk mengeluarkan smartphone-nya. Bentar, saya akan lepaskan dulu stiker emailnya. Seperti ini penampakan back cover-nya. Dark blue-nya hampir nggak kelihatan biru sih, benar-benar hitam kayak karbon. Ada logo Motorola seperti biasa. Nah, ini dia lensa telenya 3 kali zoom. Sudah periskop dengan bentuk kotak seperti itu, lumayan besar juga rongga dan penampang lensanya. Ini lensa wide dan ultra wide. Di sini ada LED flash 3 ya, satu agak besar setengah lingkaran, yang 2 seperempat lingkaran. Ada 2 yang warnanya cool, satu yang warm. Ini pakai sensor Lithia juga. Saya belum tahu Lithia berapa, saya munculin deh spek lengkapnya biar teman-teman nggak salah. Sudah Dolby Vision untuk layarnya, kemudian Dolby Atmos juga harusnya untuk audionya, dan ini digarap sama Bose ya audionya. Sudah OIS, kemudian kalau kameranya 12 sampai 71 mm. Berarti yang ultra wide-nya 12 mm focal length-nya, yang tele 3 kalinya 71 mm ya. Nah, di sisi atas betul ada logo Dolby Atmos. Tadi di box-nya kita sudah lihat sound-nya by Bose ya. Di sini ada speaker grill kedua dan ada mikrofon 2 ya. Yes, untuk secondary microphone buat noise cancellation. Kalau desain overall masih mirip dengan smartphone-smartphone Motorola lainnya, bedanya di frame kameranya yang dibikin metalik seperti Motorola Edge 70 Fusion ya. Nah, yang ini frame
pinggirnya sudah metal atau logam dengan tombol power dan volume rocker seperti itu yang diapit 2 garis antena. Di sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, kemudian port Type-C yang diapit 2 garis antena lagi, dan speaker grillnya 2 strip lagi ya. Mudah-mudahan ini simetris suaranya. Bentar, saya cari ejektornya dulu. Harusnya sih 2 slot saja tanpa micro SD slot ya. 2 nano slot buat SIM card saja. Nanti saya akan cek juga sudah ada eSIM atau eSIM belum di smartphone ini. Layarnya sendiri 6,8 inci, panelnya LTPO AMOLED. Nanti saya cek juga ada OLED on display nggak, dan bisa nggak OLED on display-nya pakai background image karena sudah pakai panel LTPO yang artinya bisa punya refresh rate sangat rendah. Teman-teman bisa simak juga bezel layarnya. Ini masih agak curvy ya, 2.5D sih si kacanya. Kalau layarnya flat sebetulnya dengan ketebalan atau ketipisan kali ya disebutnya 7 mm di bagian tertipis dari bodinya. Kita akan coba ukur biar adil, biar semua smartphone kebagian pengukuran. Apalagi smartphone-smartphone yang mengedepankan bodi-bodi yang tipis ya. Saya ukur sedikit. Ingat hati-hati karena si layarnya belum pakai anti gores. Oke, 7,15 ya, 7,15 mm. Kan klaimnya 7 mm, saya ukur sekitar 7,15 mm ya. Sekarang kita timbang dulu sedikit saja berat badannya di posyandu. Oh mantap, di bawah 200 gram, hanya 180 gram saja. Memang dengan bobot dan ketipisannya, trade-off-nya adalah baterainya yang hanya, dalam tanda kutip, hanya 5200 mAh saja. A few moments later. Sudah masuk ke home screen, kita langsung cek about phone-nya dulu. Di sini kita masuk setting, lalu ke bawah, dan about phone-nya di sini ya. Terpakai storage-nya besar juga ya, 39 GB dari total 256 GB, RAM-nya 12, dan ada RAM boost yang menyala secara otomatis by AI ya. Bisa pilih juga manual 4, 6, 8, dan 12 atau dimatikan juga bisa. Nanti mau saya matikan. Kameranya semuanya 50 megapiksel depan, kemudian 3 belakang juga ada tele, ultra wide, dan main atau wide. Semuanya 50 megapiksel dan yang utama pakai sensor Sony ya. Sensor Sony-nya apa saja mungkin saya akan tuliskan saja. Layarnya 1.5K dan sound-nya by Bose. Kemudian device detail ini pakai Android 16 dengan security update-nya masih 1 Januari. Mudah-mudahan sudah ada update terbaru, saya belum connect Wi-Fi. Kemudian juga dapat jaminan 7 kali Android upgrade ya. Nah, untuk harga ini masih di atas 10 juta, nggak turun-turun dari itu. Padahal tadinya saya berniat baru mau menjajal pas harganya sudah di bawah 10 juta. Tapi dengan kondisi perekonomian sekarang kayaknya susah buat turunin sampai di bawah 10 juta. Walaupun dengan berbagai promo, yang sampai di bawah 10 juta malah yang Razer duluan ya. Sekarang kita coba cek buat ini ya, always on display-nya pertama. Yang pengen saya tahu karena di Motorola lain always on display-nya nggak ada. Coba sleep display ini. Nah, ada always on display. Kita coba matikan sekarang. Oke, seperti itu always on display-nya. Beda sedikit dari lock screen-nya. Kalau lock screen-nya kan kayak gitu. Begitu jadi always on display, dia outline-nya saja. Ntar, kita coba. Oke, kalau digoyang-goyang masuk ke lock screen. Tapi kalau dimatikan, dia segera kembali ke always on display-nya yang seperti itu. Barusan kamera saya mati, sudah hampir 1 menit dan masih ada ya si ininya. Always on display-nya, menunya di lock screen, sleep display, baru always on display ya. Silakan kalau yang mau. Kemudian saya mau ngecek sedikit soal connection. Nah, buat eSIM, apakah ada eSIM? Tidak ada. Entah kenapa Motorola di Indonesia selalu meniadakan eSIM ya buat smartphone-smartphone-nya karena di beberapa negara lain ada padahal. Oke, tidak ada eSIM sepertinya. Jadi ya sudah, kita lanjut ke kamera ya. Ultra wide-nya 0,5. Ingat di 12 mm, focal length-nya, lensa telenya 71 mm, dan karena lensanya kotak lumayan dekat nih untuk jarak fokus minimalnya ya. Ini nggak nyampe 15 mili sih, mungkin 15 cm, mungkin sekitar 10-12 cm. Dan bisa in sensor zoom lagi ke zoom 6 kali ya. Untuk video bisa rekam sampai 8K. Nah, kalau 60 fps hanya bisa sampai 4K.
Kalau 8K di 30 fps, kemudian horizontal lock ada. Saya pengen ngecek di ultra wide juga bisa 8K kah? Tidak bisa, ultra wide hanya bisa 4K, tapi bisa 60 fps juga. Mantap. Lensa tele malah bisa 8K, bisa. Kalau kamera depan bisa 4K 60 fps. Yang saya belum coba dari tadi adalah apakah ada mode stabilisasi. Adanya buat matiin mikrofon. Kalau di setting biasanya ada sih, stabilisasinya sudah menyala. Tapi Motorola tergolong stabil ya perekamannya dan juga frame rate-nya biasanya. Ini filter-filter bawaannya yang saya suka, banyak yang saya suka. Oke, ada mode portrait, slow motion juga bisa sampai 4K 120 fps ya. Kalau Full HD bisa sampai 240 fps. Ada mode portrait, mode Pro ini bisa buat ambil gambar dan bisa buat mode RAW juga ya formatnya. Di semua lensa termasuk lensa ultrawide bisa atur fokus ya. Jadi lensa ultrawide selain punya autofocus juga bisa di set fokusnya manual. Lensa tele juga bisa. ISO-nya paling tinggi di 3200, paling rendah di 200 kalau yang tele. Kalau yang mainnya itu sampai 3200 dari 100. Dan bisa buat kamera depan. Wow, kamera depannya bisa atur juga, termasuk fokusnya juga ada, bisa autofocus, mantap, depan belakang. ISO-nya di 100 sampai dengan 3200 juga. Shutter speed, yes, bisa sampai 32 detik. Dan kalau more ini ada scan, night vision, panorama, ultra res, photo booth, long exposure, group shot, time lapse, dan dual capture video. Cuma mode Pro-nya tidak bisa buat rekam video ya. Betul, kalau mau rekam video dengan pengaturan manual, bagaimana dong? Untuk saat ini belum bisa. Sepertinya belum bisa ya. Mudah-mudahan jadi input buat Motorola mengingat game strateginya atau game plan-nya brand-brand lain nih, mulai ke perekaman video dengan Pro Video dan juga log mode. Mudah-mudahan Motorola juga segera ada. Untuk saat ini gitu aja dulu kali ya unboxingnya. Teman-teman yang tertarik bisa cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan atau link di deskripsi. Ingat ini harga resminya 12.999. Kalau teman-teman beli di mall juga sekarang lagi ada promo. Kalau nggak salah tadi saya cek di IG-nya Motorola. Di DigiPlus diskon 1 juta, di Erafone diskon 500.000. Tapi kalau beli online tentu lebih murah lagi, di mana saya dapat harga 10,9 apa 10,8 ini ya. Seperti biasa, memang strateginya saya nyetok kamera phone buat di musim liburan. Karena mungkin banyak pergi-pergi, banyak momen-momen yang perlu diabadikan. Kalau pakai smartphone kamera biasanya hasilnya memuaskan. Dan ini jadi salah satu yang bisa diandalkan sepertinya ya, dengan sensor Sony. Termasuk buat multimedianya yang ada Dolby Vision, Dolby Atmos, dan sound-nya by Bose. Sip, ini dia Motorola Signature. Sekali lagi silahkan cek produk YouTube Shopping dan link di deskripsi. Unboxingnya sampai di sini dulu. Biarkan saya menikmatinya dulu di musim liburan ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.